gimana kabar kalian hari ini? Para mamis atau Mahmud, mama muda, wajib banget dengerin topik obrolan kita kali ini. Oke Doku, episode kali ini bakal ngebahas hal-hal yang wajib banget diketahuin sama moms kekinian atau anak-anak sekarang yang disebut dengan istilah Gen Z. Teknologi semakin maju yang ngebuat ibu-ibu bahkan anak-anak kita sering banget main yang namanya gadget. Bahkan ibu-ibu sendiri akhirnya mengesampingkan dampak negatif dari screen time itu sendiri. Di Oke Doku episode kali ini kita akan ngebahas bagaimana manajemen screen time yang baik. Tentunya aku nggak akan sendirian dong ya, karena aku udah ditemenin sama si cantik Farah. Halo Farah. Halo. Dan mamanya Farah, Mama Neti. Hai. Halo semuanya. Dan narasumber kita Dr. Kurniawan Satria Denta, spesialis anak. Halo. Halo Farah. Halo. Farah, gimana kabarnya? Baik. Gimana kamu sekarang? Aku lihat di sosmed kamu lagi sering banget suka main TikTok ya? Iya. Suka ngedance gitu ya? Mm-mm. Sebenarnya kalau aku mau tanya, kira-kira nih dalam sehari Farah main TikTok berapa lama? Sering nggak? Sering. Sering. Paling suka ngapain? Kalau udah TikTokan gitu? Ngedance? Dengerin musik? Iya. Sama tante-tante di sana ya? Siapa aja yang suka ngedance sama Farah sih? Aku jarang ngedance. Jadi kan aku nggak punya akun TikTok. Jadi kalau ada lagu aku joget-joget tapi nggak diposting. Oh gitu. Ya. Dia sering ngedance, cuman nggak diposting, cuman belajar Cuma buat ngedance aja, karena emang suka banget ngedance ini Mama Farah nih sebenarnya kan ya. Mama Farah, kalau aku mau boleh tanya nih ya, Farah itu biasanya sehari itu dibolehin main handphone berapa lama sih? Sebenarnya gini, Farah itu kan ada sekolah, ada syuting, jadi waktu sekolah dia otomatis nggak bisa megang handphone ya. handphone. Dan di syuting juga itu kalau dia lagi, apalagi kalau lagi scene-nya banyak, otomatis terbatas juga. Cuman kalau dia ada waktu agak luang gitu, jadi dia pakai handphone di waktu-waktu yang kayak begitu gitu. Hiburannya ya. Iya, apalagi kan di sana kurang banyak hiburan ya, untuk ini main-main. Dan anak-anak seumuran dia juga kurang ada. Iya. Gitu. Farah, kamu pernah nggak dimarahin mama gara-gara sering banget main handphone? Pernah ya? Biasanya kalau lagi ngapain kasihkan main handphone terus dimarahin mama? Apa udah mau take masih main handphone? Iya. Tapi mama, Farah itu dikenalin megang handphone dari umur berapa? Atau mungkin mengenal kayak tab gitu ya, atau apalah itu. Kalau zaman aku dulu kan belum ada tuh ya, namanya handphone tuh kayaknya ya Allah gitu, barang langka banget. Nah Farah dikenalin tuh dari umur berapa biasanya dulu itu? Kalau mengenai fix umurnya sih aku tuh udah lupa ya. Cuman di usia 3 tahun kurang lebih lah gitu. Saya kan si anak ini kan emang suka banget joget-joget ya. Setiap dengar dia lagu dia joget apa. Jadi aku tuh suka yang ada aplikasi untuk anak-anak yang lagu-lagu anak-anak, aku pasangin ke dia gitu, maksudnya ayo kamu maksudnya udah denger lagu ini, dia joget. Terus emang apa sih, belajar ngomong apa sih, berbicara. Dia kan dia nyanyi sambil joget kan otomatis menambah kosakatanya dia dalam berbicara gitu sih. Dulu kenapa aku di umur yang kalau 3 tahun 3 tahunan itu awalnya ngasih dia, bukan nggak ngasih sih, masih aku yang tapi pegang, masih dalam pengawasan gitu ya Mama Farah. Aku yang pegang, tapi dia aku udah kasih tahu ini gitu loh. Gitu. Tapi kamu enjoy nggak dibolehin main handphone? Happy nggak? Happy. Paling suka ngeliatin apa kalau lagi dikasih waktu boleh pegang handphone? Yang lebih sering itu Aku tahu. Kamu suka pakai filter. Kamu suka pakai filter, bener nggak? Apa yang paling suka? Suka apanya? Iya, kalau lagi bolehin sama mama main handphone tuh kamu paling suka ngapain sama handphone? Lebih sering itu TikTok sama YouTube Kids. Nah, terus yang jarang itu game-game. Oh,
berarti kamu lebih suka nonton-nonton dibanding main game ya? Iya. Oke. Nah, Dokter Denta. Aduh, aku manggil apa nih? Agak kagok kita ya, Den ya. Itu mau manggil apa nih? Boleh Dokter dipanggil Arum. Kakak Denta nggak Kakak sih? aja. Boleh manggil Kakak Denta katanya. Kakak aja nggak apa-apa. Dokter Denta, ngomongin masalah screen time itu kayaknya masalah semua ibu-ibu ya, menjadi solusi dewa. Ya, kayak menjadi apa ya, menurut aku sih excuse. Aduh sibuk nih anak rewel, udah deh diem kasih handphone gitu kan. Aduh nggak mau makan, kasih handphone gitu kan. Aduh apalah, udah kasih handphone nih anteng gitu. Nah sebenarnya penggunaan gadget untuk anak-anak itu banyakan efek baiknya apa efek nggak baiknya sih, Den? Menurut seorang dokter anak nih. Itu ya tergantung dari tujuannya apa sih sebenarnya. Kalau Oke. tujuannya untuk menenangkan misalnya, sebenarnya masih banyak hal lain yang bisa kita pakai untuk membuat anak lebih tenang gitu atau lebih tidak bosan misalnya. Pada dasarnya kan gadget itu bukan sesuatu yang sudah lama terjadi ya. Gadget ini baru. Baru Waktu ya. kita masih kecil dulu juga kita nggak ada yang nama gadget. Ya kan, kita nggak ada mainan handphone, kita nggak ada mainan tablet gitu, tapi kita tetap bisa Tetap tuh kita enjoy ya? tetap enjoy, kita tetap bisa tenang, kita tetap bisa belajar, sama aja sebenarnya. Sebenarnya yang akan jadi masalah dari penggunaan gadget terutama kalau berlebihan itu adalah karena gadget itu tidak dirancang untuk menjadi sebuah stimulasi yang bagus untuk anak. Ya kan? Kalau di gadget itu kan tipikalnya cepat ya. Kalau misalnya kita bicarakan misalnya YouTube ya, atau kita bicara soal memilih film atau video itu kan cepat sekali. Kita tidak span-nya atau fokusnya itu tidak bisa dipakai untuk satu titik tertentu gitu kan. Jadi gampang sekali fokus berpindah-pindah. Jadi akhirnya itu menjadi anak jadi fokus lebih ya? gampang nggak fokus dia. Jadi lebih gampang. Kalau anak-anak zaman sekarang itu akan cenderung gampang marah ketika videonya nggak terplay dengan baik gitu, misalnya kalau buffering gitu misalnya, atau lagi lama gitu. downloadnya lama itu marah itu karena apa? Karena tidak terbiasa untuk menghandle situasi seperti itu. Jadi pemakaian gadget bukanlah suatu media yang bagus sebenarnya untuk membuat anak tenang atau bahkan stimulasi anak juga ketika berlebihan bukan sesuatu yang bisa jadi pilihan utama. Nah, aku pernah baca nih, Den, katanya aku lupa sih baca di mana atau mungkin itu sampai umur 2 tahun itu nggak boleh kenal gadget sama sekali. Itu benarkah begitu? Iya, sebenarnya sih gitu ya. Jadi mulai dari American Academy Pediatric AAP gitu ya, sampai IDAI pun sekarang kita kalau di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia itu benar-benar strict tidak merekomendasikan penggunaan gadget atau screen time di bawah usia 2 tahun. Mungkin sesekali bisa kalau misalnya lagi ya jauh-jauhan antara anak sama orang tuanya, misalnya sama bapaknya, biasanya seringnya ya lagi tugas gitu, sesekali video call enggak masalah. Tapi dalam daily basis atau keseharian itu tidak disarankan untuk menggunakan gadget. Mama Farah ada yang mau ditanyain nggak ke Kakak Denta? Ini dok, saya mau tanya, apakah video call itu termasuk screen time nggak? Soalnya kan ini, saya kan di lokasi syuting daerah gitu, anak saya di rumah jauh. Kalau lagi video call tuh sama anak-anak tuh suka lama gitu. Ya namanya ibu-ibu dok, ngomel-ngomel lah, nanya, gimana kerjaan rumah, gimana kerjaan sekolah, gimana, wah gitu dok. Gimana? Itu termasuk screen time nggak dok itu? Jadi memang berbeda antara video call dengan screen time, di mana anak melihat video gitu ya, atau stimulasi satu arah. Kalau di video call itu kan ada interaksi 2 arah ya. Iya. Jadi memang itu berbeda. Jadi kalau itu memang kita tidak masukkan benar-benar jadi salah satu yang termasuk yang harus dibatasi. Ya dibatasinya sih masih dalam tahap normal aja. Tapi pada dasarnya itu bisa dilakukan. Bahkan kalau misalnya anaknya masih usia 1 tahun misalnya, itu udah bisa tuh video call, interaksi yang seperti itu udah bisa. Den, kalau misalkan nih screen time, efeknya akan berbeda nggak pada masa sebelum sekolah sama setelah sekolah? Karena kan mungkin kalau misalkan sebelum sekolah gitu ya, mungkin akan menghambat dari berbicara, mungkin ada efek ke speech delay ya anak-anak yang masih umur segitu. Nah pada saat anak-anak kayak Farah nih, Farah kan udah sekolah gitu ya. Nah pada saat orang tua nih kayak anakku pulang sekolah, yang dicari pertama nonton TV. PR-nya nanti aja deh,
nonton TV dulu gitu kan. Nah, ada efeknya yang berbeda nggak screen time untuk anak-anak yang prasekolah dengan anak-anak yang sudah sekolah? Ya kalau misalnya prasekolah tentunya karena itu adalah usia-usia di bawah 5 tahun misalnya ya, usia-usia di mana pondasi perkembangannya, pondasi kognitif atau kecerdasan yang dibangun, nanti berarti ketika ada masalahnya biasanya berhubungan dengan masalah perkembangan atau masalah kecerdasan. Jadi biasanya nih misalnya harusnya dia sudah bisa bicara, bisa aja nanti jadi speech delay atau terlambat bicara gitu ya, atau harusnya dia sudah bisa mandiri ya. Udah bisa pakai baju sendiri, udah bisa sikat gigi sendiri, itu nanti juga bisa terlambat. Beda kalau misalnya dia di atas 5 tahun. Nah, misalnya di atas 5 tahun pondasi kognitifnya atau kecerdasannya sudah lebih kuat, lebih kokoh, nanti masalahnya mungkin lebih ke masalah perilaku atau sekarang lebih ke emosi, lebih ke adiksi, kecanduan gadget. Nah, sekarang tuh banyak sekali anak-anak remaja yang kecanduan gadget gitu. Dimana kalau lepas dikit dari gadgetnya langsung keringetan dingin, langsung gelisah. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu, gelisah sampai nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa istirahat karena dia udah kecanduan gadget gitu. Jadi memang harus dijaga, jangan sampai anak-anak kita kecanduan gadget. Ada nggak takaran waktu yang baiknya, Den? Maksudnya nih, kita boleh ngasih 1 hari sejam misalkan gitu, atau mungkin dalam jurnal mungkin 1 minggu itu maksimal sekian jam gitu untuk sekedar mungkin stimulasi atau apa gitu, atau mungkin kita boleh di itu tapi kita memberi kayak bolehnya nontonnya ini atau gimana sih saran yang baiknya gitu? Iya. Jadi kalau masalah durasi memang beda-beda ya rekomendasinya dari Ikatan Dokter Anak di beberapa negara. Cuman yang jelas kalau kita bisa cari garis merahnya, benang merahnya, kalau di bawah 1 tahun apalagi di bawah 2 tahun apalagi bawah 1 tahun itu strictly nggak ada gadget atau screen time. Jadi nggak bisa sambil makan dikasih tablet gitu ya, dikasih handphone, nggak bisa, kecuali memang sesekali video call gitu ya sama orang tua tuh boleh. Terus kalau misalnya di atas 2 tahun sampai balita kira-kira itu maksimal sehari itu 1 jam. Maksimal sehari 1 jam itu screen time. Screen time ini total ya. Jadi bukan pakai HP 1 jam, pakai TV 1 jam, pakai tablet 1 jam, enggak, tapi totalnya itu 1 jam. Jadi tarik nafas ya saya ngedengar. Berarti mama cuma bisa punya free time 1 jam ya. Bahkan sebenarnya nggak free time. Kenapa? Karena rekomendasinya adalah 1 jam itu juga didampingi oleh orang tua atau orang dewasa sebenarnya. Jadi ketika 1 jam screen time itu rekomendasinya tetap yang pertama kontennya atau isi yang ditonton atau yang dimainkan itu sesuai dengan usia anak. Terus habis yang kedua tetap didampingi atau ditemani oleh orang dewasa. Boleh nggak mesti orang tua, bisa kakak, bisa paman, bisa neneknya, pokoknya ditemani orang dewasa. Itu kalau antara usia 2 sampai ya sekitar 5 atau 6 tahun. Terus di atas itu ya sampai remaja mungkin maksimal kira-kira sehari 2 jam. Maksimal gitu. Jadi itu pun kadang kita harus lihat-lihat ya. Kadang kan sekarang kan juga kalau misalnya masih zaman-zamannya belajar online gitu kan, itu juga mungkin tidak strict harus screen time juga 2 jam karena kan belajar online juga mungkin bisa lebih dari 2 jam. Tapi kan sekarang udah mulai balik lagi jadi harusnya screen time turun ya. Harusnya screen time turun ya. Gitu. Nah, efek paling banyak Den dari yang batita dengan screen time itu apa? Paling tersering terjadi efek sampingnya pada anak? Ya paling sering ya kita akan lihat gangguan perkembangan ya. Misalnya dia harusnya bisa bicara, dia udah jadi telat bicaranya gitu kan. Terus habis itu mungkin ada gangguan-gangguan yang lain kayak misalnya bisa juga tuh dia harusnya bisa mandiri. Di atas 2 tahun kita harusnya bisa mandiri anak-anak ya. Bisa makan sendiri, bisa sikat gigi sendiri. Nah ini agak terganggu, jadi agak telat gitu. Atau nggak cuma komunikasinya tapi gimana cara dia personal sosial dengan keluarganya, dengan lingkungannya itu juga bisa terganggu gitu. Sebenarnya kita bisa gampang banget lihat ketika zaman-zaman pandemi kemarin di mana memang anak-anak nggak punya hiburan lain, stimulasi lain selain dikasih gadget. Selain dari gadget itu akhirnya kita lihat tuh sekarang jadi ada masalah-masalah muncul. Betul. Yang disebut dengan anak-anak pandemi itu ya. Jadi ngomongnya telat. Anak pandemi ya. Ngomong sama orang COVID ya. Iya, generasi COVID ya. Ngomong sama orang juga takut, gitu. Nah, itu memperbaiki itu
Itu possible nggak, Den? Oh, masih possible. Masih possible ya. Jadi possible-nya itu adalah semakin dini kita tahu masalahnya, kejadian masalahnya, dan semakin dini kita mengintervensi, ya kan, dan itu semakin akan semakin mudah kita untuk mengejar, gitu. Tapi kalau misalnya kita baru tahu masalahnya ketika di atas 5 tahun, udah 7 tahun, udah 10 tahun gitu kan, baru tahu masalahnya, semakin sulit kita ngejar. Tuh. Farah, kalau kamu paling suka channel apa biasanya kalau buat ditonton? Atau yang lagi ngetren di teman-teman sekolahan kamu biasanya kalau lagi itu apa, cerita-cerita apa sih? Nggak ada. Kayak anaknya tante tuh lagi suka banget main game yang namanya Roblox. Roblox itu bisa berjam-jam nggak udah. Nah, kalau Farah suka main Roblox juga nggak? Suka. Tuh, aduh kan bener kan tuh kayaknya Roblox game sejuta anak ya. Iya, kalau udah main game Roblox suka lupa waktu nggak? Enggak ya? Enggak. Nah, Mama Farah gimana biasanya ngontrol dan ngebatasinnya? Iya kan seperti yang saya bilang tadi itu, kadang dia lagi main game ini, Farah syuting apa tuh? Tapi marah nggak Farah kalau digituin? Awalan-awalan sih maksudnya lagi seneng ya, kita kan Iya, jangankan iya, dia, iya, kita iya. aja yang gede masih penasaran nih gitu ya. Cuman kan mungkin dia udah tahu syuting itu tanggung jawab atau apa, dia ya udah deh taruh, tapi dengan mukanya yang kesel gitu. Iya, Udah masih gitu, ngambek ya, masih kesel ya kamu ya Iya. kalau lagi asik ya. Udah ya kayak gitu maksudnya, ya masih yang Masih wajar terkontrol lah ya, wajar masih lah terkontrol. kalau menurut saya. Iya. Karena kan kalau kayak kecanduan game sendiri ya, dan itu kan efeknya panjang banget ya. Bahkan kayak anak jadi nggak mau sekolah, terus juga fokusnya juga jadi nggak kemana-mana. Dan yang paling sering tuh kalau teman-temanku yang anaknya generasi pandemi itu adalah itu speech delay. Dan mostly yang aku nggak tahu kenapa mereka rata-rata justru bahasa hariannya jadi bahasa Inggris. Salah satunya, nah waktu itu aku pernah bawa ke dokter anak, pernah ngobrol gitu ya. Karena ternyata yang ditonton itu adalah YouTube kebanyakan. Nah itu gimana sih Den? Emang iya ya? Jadi apakah dari kebiasaan itu kita harus merubahnya lagi, meluruskan lagi, atau gimana? Anak-anak dengan generasi pandemi yang kebiasaan nonton YouTube, yang otomatis ditontonnya tuh Inggris mulu. Di satu sisi ibu-ibunya ngerasa anakku jadi jago bahasa Inggris nih, iya kan? Tapi akhirnya apa? Jadi susah berkomunikasi dengan teman-temannya di sekolah, jadi sekitar. Nah itu menurut pandangan dokter anak itu gimana sih? Jadi sebenarnya kalau bagian dia jadi lebih fasih bahasa Inggris itu nggak masalah ya, karena kan anak memang kalau apalagi di bawah 5 tahun tuh gampang banget menyerap bahasa. Jadi bagian soal tiba-tiba bisa bahasa Inggris tentu nggak masalah sama sekali, atau tiba-tiba bisa bahasa Korea atau bahasa Rusia kalau nonton Marsha and the Bear itu yang versi asli, atau Upin Ipin atau jadi Upin bisa Ipin Malaysia. tiba-tiba dia jadi bahasa Melayu, Cigu. ya kan, tiba-tiba nggak apa-apa, nggak masalah sama sekali kalau untuk masalah bahasa. Cuman bahasa itu kan tidak sebatas kita bisa melafazkan atau kita bisa ngomong, tapi gimana cara kita, konteksnya gimana si anak bisa diskusi dengan orang lain, dengan orang yang lebih besar atau dengan orang sebaya gitu kan, cara penggunaan bahasa. Dan itu kalau misalnya kita cuman terbiasa dengan gadget tadi, atau kita nonton cuman di YouTube gitu misalnya, itu kan tidak ada interaksi, tidak akan ada tiba-tiba YouTube yang akan membenarkan misalnya mengkoreksi ada kata-kata yang salah dari anak yang lagi nonton gitu kan, nggak ada dia. Tapi kalau misalnya kita bicara gitu misalnya ya di konteks komunikasi sehari-hari gitu kan, kita bisa mengkoreksi misalnya kalau tiba-tiba Farah nih ngomong ke ibunya, tiba-tiba ngomong gue lo gitu kan. Iya benar-benar, karena kita Nah, nggak bisa filter. bisa aja ibu langsung tiba-tiba jangan pakai gue, pakainya yang baik itu saya, atau panggil dengan Farah gitu kan, ada gitu. Tapi kalau misalnya Farah cuma nonton di YouTube, Farah mau ngomong gue lo gitu, ya tetap aja nggak akan ada yang terjadi gitu. Makanya ada kita jadikan gadget itu atau screen time sebagai salah satu media aja komunikasi antara orang tua dengan si anak. Kalau ada beberapa ibu-ibu yang bilang menjadikan gadget itu menjadi media pembelajaran kok gitu kan, anak aku jadi belajar warna, jadi lebih paham belajar dari YouTube dibanding dibeliin buku, ya kan? Dia lebih gampang menyerapnya gitu kan, belajar number blocks, belajar berhitung itu lebih gampang dari YouTube gitu. Kalau dikasih buku nggak ngerti-ngerti, ya itu gimana excuse para ibu-ibu yang mengatakan bahwa dampak gadget jadi positif dari anakku jadi lebih pintar ngomong kok, jadi lebih itu gimana Den?
Ya tentunya yang namanya screen time, yang namanya gadget itu kan atau yang namanya konten video itu kan ya tidak sepenuhnya negatif kan. Kalau kita bisa menggunakannya sebagai senjata kita untuk belajar bersama anak, ya nanti yang akan dapat ya positifnya. Misalnya kita menggunakan media tadi ya, media digital untuk ngajarin angka-angka, boleh aja, nanti anak juga akan lebih gampang gitu. Itu bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Cuman kita perlu pahami untuk anak-anak di bawah 5 tahun terutama, kenyataan atau realita yang ada di layar sama realita yang ada di aslinya itu kan bisa berbeda jauh. Kita kalau misalnya katakanlah saya ambil contoh gajah deh. Gajah itu kalau di layar ya cuma bisa segede layar. Ya kan? Jadi anak itu akan menganggap bahwa gajah itu cuma segede layar, terutama balita ya. Tapi begitu mereka akan kaget ketika ternyata memahami bahwa gajah itu ada yang besarnya bisa serumah misalnya. Mereka kaget. Jadi kalau tahu jerapah pendek banget. Ternyata kok jerapah kok Gitu. kayak gitu. Jadi ada gap kayak gitu tuh akan membuat anak itu pola pikirnya jadi apa ya namanya? Kok tidak terkoneksi dengan baik. Karena kan kalau di bawah 5 tahun itu kan saatnya ya kita dulu ya sel-sel di otak itu bergabung bersama jadi satu gitu, terkoneksi biar makin pintar. Nah kalau misalnya ada gap koneksi kayak gitu kita nggak tahu tuh nanti anaknya jadi bingung dan lain sebagainya. Jadi tetap kita bisa menggunakan gadget sebagai media pembelajaran, tapi yang paling utama itu adalah lihat ini dunia sekitar ini. Jadi orang tuh juga sering kontribusi langsung lah ya, Betul. ngajak jalan-jalan, Betul. ngenalin gitu Betul. kan. Nah, kalau misalkan untuk tadi kan kamu bilang ada channel-channel yang istilahnya sebenarnya edukatif gitu ya. Ada nggak sih rekomendasi dari komunitas dokter anak gitu ya, Ikatan Dokter Anak, memang channel-channel yang dibolehkan atau disarankan sebagai media pembelajaran? Aku tuh waktu itu pernah buka YouTube apa gitu ya, Den. Ada beberapa channel yang direkomendasikan untuk anak-anak itu kan, apalah misalkan kayak kayak Baby Einstein atau apa. Nah, itu memang direkomendasikan atau gimana sih, Den? Sebenarnya nggak ada rekomendasi khusus ya, yang jelas nanti viewernya banyak ke situ Langsung ke semua. situ ya. Jadi Langsung deh semua langsung Baby Einstein gitu iya, ya. karena kan kebutuhan anak juga beda-beda ya. Kebutuhan anak mungkin ketika kita bilang rekomendasikan tuh rekomendasikan untuk apa dan untuk anak yang mana, untuk anak siapa misalnya kan luas sekali. Jadi pada dasarnya mungkin direkomendasikan itu cocok untuk sesuai untuk usia anak kontennya, tapi bukan berarti cocok buat anak tersebut. Jadi kita juga tetap kita interaksi sama anak, kita lihat juga tuh nih kalau anak kok nggak suka nih sama konten-konten tertentu ya berarti bukan kontennya dia. Jangan sampai kita maksa juga nih, kita pengen anak bisa bahasa Inggris atau kita bisa berhitung, kita kasih konten-konten yang berhitung nih 1, 2, 3. Kalau dia nggak mau kita yang kecewa gitu kan. Nggak seperti itu. Mungkin dia cara belajarnya untuk berhitung dia nggak lewat dari situ, dia lewat media lain kayak gitu. Farah, kalau kamu ada nggak yang mau ditanyain ke Kakak Denta? Kamu takut nggak sama dia? Kelihatan kayak dokter yang menakutkan nggak? Enggak ya. Jadi jangan takut ya. Kalau kamu ada yang mau tanya aja, mumpung ada di sini, ya. Nggak apa-apa. Oke, terakhir nih Denta, aku mau nanya. Kira-kira deteksi dini sebagai kaum emak-emak nih ya, gimana atau gejala-gejala awal apa kita langsung harus aware bahwa ini anak aku udah adiksi nih, ini anak aku udah mulai kena dampaknya nih. Itu gejala-gejala awal apa yang kita harus waspada dan segera harus bawa kemana? Apakah cuma ke dokter anak aja? Apakah memang ke yang tumbuh kembang kah? Atau apa? Terutama kalau bisa sih di bawah prasekolah dan sekolah ya, karena mungkin kalau Mama Farah harus taunya yang udah sekolah nih masanya, mungkin kalau aku mungkin yang prasekolah mungkin kita itu gejala-gejala awal apa sih untuk kita harus lebih aware gitu. Kalau prasekolah kan insya Allah lebih mudah ya, karena kan kita punya ada checklist tiap bulanan yang harus sudah bisa dilakukan. Nah itu kita pakai checklist itu aja yang ada di buku Kaya. Jadi kalau misalnya dia ada satu yang kurang ya, walaupun itu entah karena gadget atau bukan, kita langsung ke dokter spesialis anak aja dulu gitu, nggak perlu langsung cari yang ke tumbuh kembang, biar bisa dicari tahu secara keseluruhan. Nah yang mungkin agak unik itu kalau misalnya udah usia sekolah, apalagi usia remaja, karena kan mereka sudah lebih punya dunia sendiri ya, nggak bergantung sama orang tuanya. Nah di sini orang tua harus hati-hati dan melihat perilaku anak setiap harinya. Jadi ciri-ciri ketika seorang anak atau seorang remaja itu kecanduan,
itu gadget, adiksi terhadap game misalnya, game online atau lain sebagainya yang serupa, itu adalah ketika mereka tidak bisa berfungsi dengan baik sehari-hari. Jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa makan ya, lemas segala macam. Kalau kayak Farah mah enak nih, walaupun suka main game tapi tetap bisa ngobrol ya, bisa ketawa gitu kan, bisa main sama boneka, ya ada boneka di depan gitu kan, masih oke. Tapi kalau misalnya seorang anak lemes ya, terus habis itu dia nggak mau sekolah cuman karena gadget, atau nggak mau sekolah cuman gara-gara belum main game, nah itu dia tuh udah mulai red flag tuh. Udah entah ke dokter spesialis anak boleh, atau misalnya kita ke psikolog anak juga boleh. Oh, psikolog gitu. anak juga bisa ya kalau kayak gitu ya. Dok, boleh saya itu enggak? Jadi apakah kalau misalnya ada hubungan timbal balik, dalam arti kayak video call tadi itu, kita mau, jadi apa namanya, kita kalau ada hubungan timbal balik dalam BZ itu berarti itu enggak terlalu bermasalah ya dok ya? Enggak bermasalah, karena kan ada, cuman kan kadang ada lag ya, maksudnya kadang itu kalau kita video call itu kan nggak kayak kita ngomong langsung tektokan kayak gini kan. Kalau video call kadang suka ada lagging, suka ada yang telat-telat, nah itu kadang bikin anak frustasi juga nih, bisa. Kadang kan gini ya, halo udah panas nih handphonenya, sampai panas nih panas. Nih gitu. Itu ngaruh nggak sih dok gitu, yang ke telinga si anak, ke telinga ibunya yang kayak gituan itu? Ya lebih ngaruh ke ergonomisnya ya. Jadi lebih capek, lebih gampang gitu. Jadi kalau bisa sih kalau udah ngerasa nih nelpon lama udah panas gitu kan ya Farah, ya bilang aja sama Bunda, Bu, ini udah panas ini, aku udahan dulu boleh nggak gitu kan, Nanti setengah jam lagi telepon lagi mama gitu. Mama boleh setengah jam lagi ya gitu. Handphone masukin kulkas dulu biar dingin gitu ya. Biar dingin, kalau panas-panas itu nggak enak nih. Kalau Farah nggak abang-abangnya soalnya kan, kalau Farah kan sama saya, abangnya yang jauh-jauh. Oh iya gitu. Tapi masih SMP gitu kan, tetap masih harus dibawa itu kan, iya, gitu. Betul. Nah, yang kayak gitu. Oh, mama udah teleponnya udah. Enggak, kamu udah selesai kerjanya. Ini. Mamanya posesif ya, boleh. Posesif dan bawel. Kayak semua mama-mama begitu Gitu, sih, iya. apalagi jauhan sama anak kan ya. Nah, Den, ada nggak pesan dari Denta nih untuk para mama-mama muda, bagaimana baiknya jadinya untuk setelah kita ngobrol ini nih, manajemen screen time itu, pesan dari seorang Dr. Kurniawan Satria Denta. Oke, jadi ini buat mama-mama, tapi nggak cuma mama-mama aja, buat papa-papa juga, karena kan mendidik anak nggak cuma tugas mama aja, papanya juga gitu. Kita harus selalu hadir nih di kehidupan anak kita gitu. Jadi jangan jadikan apapun ini, mau gadget, mau mainan, mau apapun itu sebagai pengalih atau pengganti waktu yang bisa kita berikan buat anak-anak kita, karena itu waktu nggak akan kembali nih. Begitu anak kita udah 5 tahun ke belakang itu nggak akan kembali. Jadi jangan sampai kita cuma pengen biar bisa jadi pengalih lah ya, bisa jadi, biar nggak gangguin kita terus misalnya. Biar bisa me time. Pengen me time. Biar bisa me time gitu. Jadi aku ganti pakai itu. Sebaiknya sih kita tetap harus selalu hadir, karena bagaimanapun juga anak-anak kita itu butuh waktu kita itu banyak sekali. Jadi sebenarnya anak-anak itu mereka juga nggak suka sama gadget, tuh nggak suka, karena secara naluri, secara alami mereka tuh lebih suka untuk berinteraksi bersama orang tua, main sama orang tua, ya kan? Ditemenin sama orang tua. Main boneka itu paling enak tuh sama orang tua, ya. Main apa-apa itu paling enak sama orang tua. Itu jadi kita berikan waktu yang terbaik yang bisa kita berikan ke mereka, gitu. Jangan sampai nanti kita kalau mereka udah gede, terus kita nyesel. Aduh, kapan nih kenapa waktu itu kita nggak menghabiskan waktu lebih banyak buat anak-anak kita? Karena kalau anak udah SMA, udah dewasa, udah sekolah aja deh, nggak usah sampai SMP. Udah kalau diantar ke sekolah udah nggak mau kan sampai depan pintu, benar. cuma sampai pintu gerbang aja, mama Nggak usah di sini ikut-ikut. aja, nggak usah ikut. Gitu. Jadi benar. kita pakai pokoknya semua waktu yang terbaik, kita berikan waktu terbaik kita buat anak-anak kita, terutama kalau pas masih balita. Karena mereka pasrah ya. Kalau mereka pasrah. Karena mereka pasrah. Kalau udah separah gitu mungkin udah masih bisa nego-nego gitu. Mama jangan ikut. Jangan ikut. Kalau seumuran Farah mah masih takut-takut sama. Iya, nanti agak gedean dikit. Iya, udah kita pergi gitu, tiba-tiba pergi aja. Wah. Gitu deh. Wah, ini seru banget nih obrolan tentang manajemen screen time, karena itu masalah yang umum banget ya, dan banyak banget
dihadapin sama emak-emak zaman now yang membutuhkan me time katanya. Nah, aku sebelumnya makasih banyak nih Mama Farah, dan Dokter Denta udah nyempetin waktunya ke sini dan ilmu-ilmunya juga yang kita obrolin hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat semua yang nonton dan dengerin kita hari ini. Nah, teman-temanku, gimana? Seru banget kan obrolan kita hari ini? Semoga bermanfaat ya apa yang kita bahas hari ini. Dan seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Juga hidupin loncengnya supaya nggak ketinggalan episode-episode kita lainnya. Kita pamitan ya. Makin sehat, makin hebat. Bye-bye.